Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia mengenal tata kelola administrasi. Jadi, pada kebanyakan kasus, korupsi itu yang dipublikasikan media seringkali tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi maupun pemerintahan. Nah, jadi 3 bidang itu sering terkait dengan korupsi. Kemudian korupsi itu juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Jadi sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi itu juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Jadi, begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, hingga organisasi internasional PBB sekalipun memiliki badan khusus untuk memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas korupsi dan menanggulangi korupsi itu adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini, kita akan bahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum yang dikemukakan oleh pendapat para pakar. Baik, ayo kita mulai. Jadi seolah-olah memang diarahkan pada satu arah yang sama untuk Kasus korupsi hampir setiap hari marak menjadi headline berita. Ayo Sobatin, kira-kira korupsi itu apa? Curi, bukan mengambil yang bukan hak miliknya dia. Terus pokoknya merugikan deh. Korupsi itu kayak ngambil harta orang lain, tapi itu harta bersama. Kayak misalkan milik negara, itu kan berarti uang negara, uang rakyat, itu yang diambil, itu namanya korupsi. Kalau kamu penasaran dan pengen update terus soal kasus-kasus korupsi, ada nih website khusus tentang korupsi. Namanya Korupedia. Korupedia menampilkan banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus kecil di daerah. Selain kasus yang sudah disidangkan, Korupedia juga menampilkan kasus-kasus korupsi yang macet. Website dengan alamat korupedia.org ini tak hanya untuk memerangi korupsi, tapi juga bertujuan supaya para terpidana kasus korupsi mendapatkan sanksi sosial agar tidak mengulangi perbuatannya. Tak hanya memberi informasi kasus korupsi, Korupedia juga membuka ruang untuk respon masyarakat. Wah, boleh juga nih website buat menambah pengetahuan kita. Menurut kamu? Bagus banget karena yang kita nggak tahu jadi tahu semua. Terus udah gitu datanya lengkap. Korupedia sih bagus ya, mungkin itu tuh kayak semua data-data orang yang korupsi yang udah terbukti, terus semuanya tuh ada di situ. Sampai lokasi-lokasinya pokoknya lengkap banget. Jadi kita nggak boleh kalah cepat mendapat informasi ya Sobatin. Bisa cek Korupedia dan tonton terus Teen Voice pastinya. Selain itu kita juga bisa ikut perangi korupsi. Korupsi itu ya intinya adalah penyalahgunaan. Teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan membahas definisi korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan sejarah dari korupsi. Jadi teman-teman, istilah korupsi itu berasal dari berbagai macam bahasa. Jadi pada tahun 1953, itu pertama kali dikemukakan dalam bahasa Latin. Selanjutnya, diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, yaitu corrupt dan corruption. Tapi secara harfiah
arti kata korupsi itu sendiri adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jadi semua penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya tidak bagus itu disebut dengan korupsi. Nah, kalau di Malaysia istilahnya beda ya. Bukan korupsi tapi rasuah. Nah, orang Malaysia itu dia mengambil istilah rasuah ini menyerap dari bahasa Arab, yaitu riswah. Yang dalam bahasa Arab sendiri artinya adalah suap. Nah, kalau secara terminologis, riswah ini berarti pemberian yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh suatu kedudukan. Nah, lalu ada juga istilah lain ya dalam korupsi, yaitu korupsi dan koruptor. Nah, kalau korup itu adalah sifatnya, ya, sifat orang yang korupsi itu. Berarti dia sifatnya adalah busuk, bejat, suka menyuap, ya, suka jalan pintas dan lain-lain. Itu sifatnya korup. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada sifat itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, korupsi. Korupsi adalah pekerjaannya atau perbuatannya. Bagaimana orang itu mengimplementasikan sifat yang korup tadi. Yang ketiga adalah koruptor. Ya, orang yang melakukan korupsi tadi. Ya, orang yang mengimplementasikan sifat korup tadi. Nah, itu dinamakan dengan koruptor. Nah, jadi kira-kira itu definisi dari korupsi. Kira-kira paham ya, teman-teman? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba bahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Jadi sejauh ini banyak yang berpikiran bahwa korupsi itu bentuknya ya penggelapan uang negara, ya rata-rata berpikirnya ya semua tentang uang. Ya, tapi sebenarnya itu hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk korupsi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama bentuk korupsi itu adalah namanya kerugian keuangan negara. Ya. Sebenarnya ini yang paling banyak dipikirkan oleh kebanyakan orang ya, menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya pada pejabat yang mau dapat jatah banyak ya, misalnya ya, mau untung sendiri, bikin acara atas nama instansi tapi tujuannya untuk keuntungan pribadi. Contohnya pada saat misalnya kampanye misalnya. Ya, dia kampanye tapi menggunakan fasilitas instansinya untuk keuntungan pribadi, sedangkan keuntungan untuk instansinya itu nggak ada. Nah, kira-kira gitu yang dinamakan dengan kerugian keuangan negara. Nah, yang kedua adalah namanya suap menyuap. Jadi bukan suap-suapan ya, teman-teman. Nah, itu beda tuh. Jadi yang termasuk kepada perbuatan suap menyuap itu misalnya adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri. Nah, dengan tujuan mengharapkan sesuatu ya, sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan si pegawai negeri itu. Misal ya, rekrutmen CPNS. Nah, itu kan marak ya. Ada oknum PNS ya, bukan semua PNS ya, oknum PNS yang nggak tahu kita betul PNS apa enggak. Ya, kebanyakan sih PNS-PNS-an. Nah, atau dia menawarkan jasa dengan imbalan uang ya, supaya orang yang ditawarinya tadi bisa lolos menjadi CPNS. Nah, zaman sekarang kayaknya kemungkinan itu sangat sulit sekali. Nah, sekarang kan zamannya kalau tes CPNS itu pakai CAT ya, komputer
assisted test ya. Jadi tesnya pakai komputer secara online. Ya, jadi pada saat itu juga keluar hasil tesnya. Ya, bagaimana caranya membohongi? Ya, itu sudah dipublikasi, begitu selesai tesnya langsung publikasi hasilnya. Jadi nggak bisa, agak sulit ya dibohongi sistem tes CPNS sekarang. Ya, kecuali orang itu yang menawari jasa itu hacker, misalnya dia bisa membobol sistem CAT, atau dia memang admin dari CAT itu. Nah, kemudian contoh suap yang lain banyak lagi ya, misalnya memberikan sesuatu pada hakim supaya keputusannya berubah ya, yang awalnya orang ini harusnya dia pembunuh ya, membunuh ya sebenarnya, tapi karena disuap itu sehingga orang itu bisa bebas gitu ya, dengan uang ya, semua dengan uang, sehingga hukum itu bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, sebenarnya kan itu sangat kejam sekali ya, yang bersalah jadi tidak bersalah, dan bisa aja sebaliknya, yang tidak bersalah atau korbannya yang dikambing hitamkan. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ya adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, jadi bukan jabatannya yang gelap atau bukan kantornya yang gelap. Nah, ini mungkin kita contohkan aja langsung ya. Misalnya ada seorang PNS ya. Orang ini punya jabatan ya, misalnya yang paling mudah lah ya sebagai bendahara. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, bendahara itu kan pegang uang ya. Peluang korupsinya pasti sangat besar sekali. Nah, ya singkatnya ya, bendahara itu pegang uang, ya, uang kantor. Ya, kemudian uangnya itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Kemudian si bendahara bikin kwitansi bodong, kwitansi bohong-bohongan untuk dilaporkan ya ke pimpinannya bahwa uangnya sudah dipakai untuk kepentingan instansinya. Ya jadilah uang kantor tadi jadi milik bendahara kan. Ya. Nah, itu contoh dari penggelapan dalam jabatan. Nah, kita lanjut yang berikutnya, yang keempat itu adalah istilahnya pemerasan. Ya, jadi bukan peras ya, bukan peras kain ya, tapi pemerasan. Ya, mungkin teman-teman bisa definisikan sendiri. Ya, memeras itu ya mengompas lah istilahnya, menggunakan kekuatan atau kekuasaan ya untuk memaksa orang lain menyerahkan miliknya. Nah, sehingga menguntungkan si pemeras tadi dan merugikan yang diperas. Nah, kalau di dalam dunia birokrasi kita banyak dengar tentang istilah uang rokok atau uang bensin kalau mau bikin KTP dan semacamnya. Kalau nggak kita kasih, ya KTP-nya nggak selesai-selesai. Ya mungkin banyak yang alami juga ya. Ya, bisa diingat-ingat lah ya sendiri. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah dinamakan dengan perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini mungkin yang paling sering, mungkin yang paling luas mungkin ya cakupannya ya, perbuatan curang. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nggak sadar bahwa sedang melakukan bentuk korupsi ini. Ya, kita contohkan aja yang paling dekat ya, profesi teman-teman sekarang ya, pelajar dan mahasiswa. Ya, contohnya ya kalau ujian ya, ada kopean misalnya ya. Nah, itu curang nggak? Ya, curang nggak? Curang ya. Orang temannya belajar keras biar bisa menjawab soal ujian, kita enak ngambil kopekan tinggal nyalin. Ya, itu kalau secara umum ya. Tapi kalau dalam pemerintahan, contoh perbuatan curang itu misalnya ada suatu proyek ya. Proyek itu dikerjakan oleh seorang kontraktor, sebut saja namanya Mawar. Nah, spesifikasi proyeknya harusnya besinya misalnya ukuran 10. Nah, dia mau bikin jembatan nih, atau mau bikin gedung lah. Ya, dan spesifikasinya harusnya semennya 1:2 ya.
satu sak semen dengan dua sak pasir, misalnya seperti itu ya. Kemudian oleh si mawar dikurangi ya ukuran besinya menjadi ukuran 8 dan semennya dikurangi satu sak semen dibanding 4 sak pasir, misalnya seperti itu. Kebayang nggak berapa untungnya si mawar ini? Kalau misalnya besi ukuran 10 itu harganya 500.000, sedangkan besi ukuran 8 itu harganya 150.000, misalnya seperti itu. Nah, besi yang dibeli itu mungkin 1000 batang dan semen yang dibeli itu 1000 sak. Bayangkan berapa untungnya si mawar tadi. Nah, akibatnya apa? Ya, gedung atau bangunan atau jembatan yang dibangun ini tahannya nggak lama. Ya. Baru aja dipakai sebulan udah roboh atau sudah boncel-boncel gitu ya. Nah, sehingga selain merugikan negara, itu juga akan membahayakan orang di sekitarnya. Apalagi kalau jembatan ya, bayangkan kalau jembatan yang rapuh lewat kendaraan bisa jatuh, bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, jadi kalau kita lihat dari perbuatan curang ini, nah, nggak hanya orang pemerintahan aja yang bisa jadi koruptor ya, orang luar juga bisa jadi koruptor sepanjang itu merugikan masyarakat dan negara. Kita lanjut. Nah, istilah yang keenam dikenal dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, korupsi jenis ini biasanya terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan tender atau proyek. Misalnya ya, sebenarnya kan pegawai atau pejabat yang aparat pemerintah ya yang menjalankan fungsinya itu tidak boleh mengikuti proyek ya, nggak boleh mengikuti proyek. Nah, tapi oleh si pejabat atau si pegawai tadi diakali ya, dia buat dia buat suatu CV kontraktor misalnya atas nama orang lain, tapi dia yang memodali. Sehingga dia bisa ikut serta dalam lelang. Nah, kebetulan si penguasa ini atau si pejabat ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap lelang tersebut. Ya, perusahaannya dia ikut, ya pasti diloloskan. Sehingga perusahaan yang dia buat-buat tadi bisa mendapatkan untung yang besar. Ya. Karena dia tahu seluk-beluk dari instansinya. Nah, bentuk korupsi yang terakhir adalah yang paling sering ya kita dengar ya, tetapi kita salah pahami ya dengan istilah suap menyuap, yaitu istilahnya adalah gratifikasi. Bukan gratis ya, tapi gratifikasi. Ya, apa bedanya dengan suap? Nah, kalau suap biasanya ya itu dia dikasih di awal suatu kegiatan dalam rangka untuk melewati birokrasi yang ada. Nah, beda kalau gratifikasi. Gratifikasi ini sebetulnya hampir sulit dikatakan korupsi ya, abu-abu ya korupsi atau tidak. Nah, karena maksud seseorang itu kita agak sulit tahunya. Nah, jadi gratifikasi ini seperti hadiah seperti itu. Misalnya ada suatu proyek ya, dia sebenarnya si kontraktor ini lolos ya memenangkan proyek itu dengan cara yang jujur. Nah, seiring berjalannya proyek tersebut tentu dia sering ketemu dengan si pejabat yang berwenang dalam rangka mencairkan uangnya atau melaporkan hasil proyeknya tadi. Nah, kebetulan mereka juga bersahabat karena sering ketemu seperti itu ya. Nah, sehingga si kontraktor ini karena untungnya banyak ya, dia memberikan hadiah tanda terima kasih kepada si pejabat yang berwenang tadi. Nah, tapi kan tanda terima kasih kok bisa dibilang korupsi? Ya karena ya seandainya ya itu dibilang korupsi karena
dikhawatirkan seandainya pada kesempatan yang lain, nah, si kontraktor ini mengikuti lagi ya lelang proyek. Nah, tentu si pejabat tahu ya, oh ini perusahaan si A yang ngasih saya hadiah kemarin, tanda terima kasih kemarin, misalnya mobil Ferrari misalnya dikasihnya. Itu dia pasti ingat. Nah, mau tidak mau itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi hasil lelang. Ya. Jadi saking abu-abunya gratifikasi ini, dia diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang tersebut mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Ya, yaitu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, ya, perjalanan wisata, ya, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, dalam undang-undang itu dibagi pula ada gratifikasi positif dan ada gratifikasi negatif. Ya beda niat aja. Nah, niat orang siapa yang tahu ya. Nah, kalau cuma terima kasih aja nggak apa-apa, tapi kalau ada niat atau udang di balik batu, nah itu yang dicurigai. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Sebagai penutup ya, saya tayangkan sedikit video animasi tentang sejarah anti korupsi. Silakan teman-teman simak baik-baik. Pada sekitar 2 abad lalu, beberapa tahun sebelum perang besar berkecamuk di tanah Jawa, ada peristiwa heboh di Keraton Jogja. Rupa-rupanya seorang patih Yogyakarta yang berkuasa harus menerima tamparan dari selop seorang pangeran Diponegoro dengan keras. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan sangat fatal yang telah dilakukannya? Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Patih malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Patih bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan. Mendengar cerita itu, ternyata ada satu isu besar yang bersembunyi di baliknya, yaitu korupsi. Ya, sebuah kata yang sangat terkenal. Saat kecil, kita pasti udah tahu dan sering dengar kata-kata ini. Dan semua pasti tahu kalau sesuatu yang buruk akan mengikuti bagi siapa saja yang tergoda melakukannya. Sayangnya, inilah yang kemudian menjadi penyebab kurang pesatnya pembangunan di negara kita, Indonesia. Karena percaya nggak percaya dengan uang yang hilang akibat korupsi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membangun jalan tol, rumah sakit standar internasional, dan tentu saja 8 miliar porsi bakso buat tiap orang di dunia. Tapi dibandingkan itu semua, kerugian paling besar justru datang dari rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan negaranya. Kenapa bisa begitu? Jadi dengan ketidakadilan di depan hukum dan kemiskinan yang tidak kunjung teratasi, masyarakat akan bersifat skeptis dengan segala peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat kita. Oke, tapi tenang dulu. Untungnya ada cara ampuh yang sederhana buat mengatasi itu semua, yaitu dengan mengawasi aliran dana negara dan mendukung lembaga-lembaga anti korupsi. Semuanya hanya untuk membentuk pemerintahan yang lebih akuntabel. Karena intinya menjadi terbuka adalah solusinya. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Mungkin jika pada saat itu Sang Patih tidak tergiur oleh harta dengan merelakan tanah-tanah keraton untuk disewa oleh bangsa Eropa, tetap adil dalam mengurusi permasalahan hukum dan tidak memihak koloni Belanda dibanding rakyatnya, pergolakan karena ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahannya tidak akan terjadi, dan mungkin juga Perang Jawa tidak berakhir dengan kekalahan Pangeran Diponegoro karena dikhianati Sang Patih. Dan kita yang ada di masa sekarang pun pastinya sudah muak dengan adanya kasus-kasus seperti tiang listrik. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.
Baik ya teman-teman, ya setelah pemaparan saya tadi, ya mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk itu saya persilahkan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nah, selanjutnya ya saya akan kasih tugas teman-teman, yaitu mencari suatu kasus korupsi dari media online. Ya, jadi nggak perlu cari koran ya, dari media online saja yang mencerminkan bentuk-bentuk korupsi yang saya paparkan tadi. Ya, jadi ada 7 ya bentuk korupsi tadi ya. Nah, jadi teman-teman cari suatu kasus ya. Nah, nanti bentuk korupsinya akan saya bagi per individu ya, di Adlink. Nah, teman-teman cari kasusnya berdasarkan bentuk korupsi yang saya bagi per individu tadi. Ya, jangan cari yang lain ya supaya lebih terarah. Nah, nanti dikumpulkan pada Adlink. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalam. Katakan tidak pada korupsi.